Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Meteorologi Fisis dengan anggota yaitu ada satu Rahmat Halim dengan NIM 2021 41 2005, yang kedua ada Putri Kartiwi dengan NIM 2021 41 2015. Kemudian yang ketiga ada Gianni Fahera dengan NIM 2021 41 2012. Yang keempat ada Cynthia Nugrah Putri dengan NIM 2021 41 2003. Kemudian yang terakhir ada Rian Almirul dengan NIM 2021 41 2004. Di dosen pengampu yaitu Ibu Rita Sulistiowati MSI. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca adalah berbagai teknik dan metode yang digunakan untuk mengubah kondisi atmosfer dengan tujuan mengendalikan cuaca. Ini dapat mencakup hujan buatan, mengurangi kabut, mengendalikan badai, dan bahkan mengurangi dampak bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Kemudian hujan buatan. Hujan buatan adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan curah hujan di suatu daerah melalui teknik tertentu yang disebut dengan cloud seeding atau penyemaian awan. Ini melibatkan penyebaran bahan kimia tertentu ke awan untuk merangsang pembentukan tetesan air yang cukup besar untuk jatuh sebagai hujan. Kelas selanjutnya, metode teknologi modifikasi cuaca, yaitu ada satu cloud seeding. Bahan yang digunakan ada perak iodida, kemudian garam atau natrium klorida, dan dry ice atau karbon dioksida padat. Prosesnya yaitu bahan kimia ini disemai ke dalam awan melalui pesawat atau roket. Partikel ini bertindak sebagai inti kondensasi di mana uap air di awan berkumpul dan membentuk tetesan air yang lebih besar, kemudian jatuh sebagai hujan. Yang kedua ada ionisasi. Teknologi ionisasi itu menggunakan generator ion untuk mengeluarkan partikel bermuatan ke atmosfer yang dapat merangsang pembentukan awan dan curah hujan. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan bahan kimia sehingga dianggap lebih ramah lingkungan. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman kelompok saya dan kita masuk di sini bagaimana proses cloud seeding itu. Nah, yang pertama itu ada namanya identifikasi awan, yang dimana itu maksudnya dalam pengamatan meteorologi itu ternyata identifikasi pesawat awan ini menggunakan satelit dan radar cuaca. Ilmuwan mengamati formasi awan dan kondisi atmosfer. Informasi ini membantu menentukan awan yang memiliki potensi untuk disemai. Dan juga untuk kelembaban suhunya, awan yang ideal untuk cloud seeding adalah yang memiliki kelembapan tinggi dan suhu yang cukup rendah sehingga uap air itu dapat dengan mudah mengkristal. Dan juga untuk jenis awannya, biasanya awan cumulus ataupun stratocumulus yang kaya akan uap air dipilih karena memiliki potensi untuk menghasilkan hujan yang lebih signifikan. Kemudian ada proses yang kedua yaitu penyemaian awan. Nah, di dalam pemilihan bahan kimia yang paling umum digunakan adalah perak ionida, ada juga natrium klorida atau dry ice. Itu sama dengan karbon dioksida padat. Nah, perak iodida ini sering dipilih karena strukturnya itu yang mirip dengan es, yang efektif dalam membentuk kristal es. Nah, dan teknik penyemaian ini itu seperti contohnya kita ada pesawat terbang ya. Pesawat ini dilengkapi dengan dispenser bahan kimia dan terbang langsung ke dalam atau di sekitar awan. Bahan kimia disebarkan dalam bentuk aerosol. Bisa juga ada roket ya. Di beberapa kasus itu roket digunakan untuk menyebarkan bahan kimia ke area yang sulit dijangkau oleh pesawat. Nah, roket ini ditembakkan ke dalam awan dan melepaskan bahan kimia pada ketinggian tertentu. Kemudian kita masuk ke pembentukan kristal es. Yang ketiga ya, proses yang ketiga, yang dimana itu adanya proses nukleasi, yang dimana maksudnya itu bahan kimia seperti perak iodida bertindak sebagai inti kondensasinya.
tempat molekul uap air mulai berkumpul dan membentuk kristal es. Dan juga ada pertumbuhan kristal di dalamnya. Nah, kristal es ini kemudian menyerap lebih banyak uap air di sekitarnya gitu, menyebabkan mereka tumbuh lebih besar. Kemudian proses yang keempat yaitu kondensasi dan presipitasi. Nah, yang dimana itu kondensasi itu adalah proses dimana uap air di sekitarnya itu menempel pada kristal es yang terbentuk, memperbesar ukuran kristal tersebut. Dan sedangkan presipitasi itu adanya tetesan air ketika kristal es ini turun melalui lapisan atmosfer yang lebih hangat. Mereka mencair menjadi tetesan air dan jatuh sebagai hujan. Kemudian ada salju juga. Jika suhu permukaannya cukup rendah, kristal es akan jatuh sebagai salju, dan untuk efeknya ini, proses ini menghasilkan peningkatan jumlah dan intensitas hujan ataupun salju di area yang disemai. Nah, boleh juga saya tambahkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas cloud seeding ini juga adanya kondisi atmosfer. Keberhasilan cloud seeding ini sangat tergantung pada kondisi atmosfer yang sesuai. Tanpa kelembapan yang cukup atau awan yang cocok, proses ini mungkin tidak efektif, dan juga bisa juga dari jumlah dan distribusi bahan kimianya ya. Penyebaran bahan kimia yang merata dan dalam jumlah yang tepat sangat penting untuk memastikan kristal es terbentuk dengan optimal. Dan juga ada teknologi dan peralatan yang digunakan. Untuk penggunaan teknologi canggih dan peralatan yang tepat dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas proses cloud seeding ini. Nah, untuk manfaat dan resikonya, kita mulai dari manfaatnya itu bisa dari pengelolaan air ya, mampu meningkatkan jumlah air yang tersedia di daerah-daerah yang kekurangan air. Ada juga pengurangan kebakaran hutan, yang dimana itu membantu dan mengurangi resiko kebakaran hutan dan meningkatkan kelembaban dan presipitasi. Tetapi di sini ada juga resiko ya untuk lingkungan. Penggunaan bahan kimia dapat memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem lokal, dan ketidakpastian juga efektivitas cloud seeding ini tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat dan bisa berbeda-beda berdasarkan kondisi lokalnya. Nah, dengan proses yang lebih rinci ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana cloud seeding ini bekerja dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses teknologi ionisasi itu. Nah, di sini ternyata ada 4 proses juga ya. Kita mulai pada proses yang pertama, yaitu ada generator ion. Nah, maksudnya dari perangkat penghasil ion ini ya. Generator ion itu adalah perangkat yang dapat menghasilkan partikel bermuatan ion. Ini bisa berupa perangkat berbasis tanah seperti menara ionisasi, atau juga perangkat udara yang dipasang di pesawat terbang atau balon ya. Dan prinsip kerjanya itu generator ion ini bekerja dengan melepaskan ion-ion bermuatan negatif atau positif ke atmosfer. Ion-ion ini dihasilkan melalui proses ionisasi, di mana energi diberikan untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul dengan menciptakan sebuah ion. Nah, untuk lokasi penempatannya itu, penempatan generator ion ini sangat penting. Perangkat ini biasanya ditempatkan di daerah yang membutuhkan peningkatan curah hujan seperti daerah kering ataupun padang pasir ya. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, yaitu pembentukan inti kondensasi. Nah, dalam peran ion dalam kondensasi ini, ion itu yang dilepaskan ke atmosfer itu berfungsi sebagai inti kondensasi, yang merupakan partikel mikroskopis tempat uap air dapat berkondensasi. Nah, interaksi dengan uap air ini, yang dimana uap air itu di atmosfer mulai dari embun-embun yang di sekitar ion-ion ini ya mengembun. Ion-ion ini juga memberikan permukaan yang menarik bagi molekul-molekul uap air, memfasilitasi proses kondensasi itu. Kita masuk ke proses yang ketiga, pembentukan awan ya. Nah, dalam kondensasi uap air, ketika ion-ion ini menyebar di atmosfer,
uap air di sekitarnya tuh mulai mengembun di sekitar ion-ion tersebut dan membentuk tetesan air kecil. Dan pembentukan tetesan air kecil itu kemudian bergabung dengan tetesan air lain secara bertahap membentuk awan. Dan awan yang terbentuk adalah hasil dari akumulasi banyak tetesan air kecil yang terus-menerus mengembun di sekitar partikel ion. Kemudian kita lanjutkan ke proses yang keempat, yaitu presipitasi ya, yang dimana pertumbuhan tetesan air ketika tetesan air itu dalam awan bertambah besar melalui proses koalesensi atau bergabungnya tetesan air kecil menjadi lebih besar. Nah, mereka itu mencapai ukuran di mana gravitasi mulai menarik mereka ke bawah dan jatuhnya sebagai hujan. Tetesan air yang cukup besar ini akhirnya jatuh dari awan sebagai presipitasi, dan proses ini dapat menghasilkan hujan yang signifikan jika kondisi atmosfer mendukung. Boleh juga saya tambahkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas teknologi ionisasi ini ada kondisi atmosfer, yang dimana keberhasilan teknologi ionisasi sangat bergantung pada kondisi atmosfer yang mendukung seperti kelembapan dan suhu dan kekuatan dan jumlah ionnya. Efektivitas generator ion dalam menghasilkan jumlah ion yang cukup dan mendistribusikannya secara merata di atmosfer sangat penting untuk keberhasilan pembentukan awan dan presipitasi. Dan ada juga distribusi dan penempatannya. Dalam penempatan generator ion itu di lokasi strategis dengan kondisi atmosfer yang tepat dapat meningkatkan peluang untuk keberhasilannya. Dan saya juga bisa ada menjelaskan manfaat dan resikonya ya. Dan untuk manfaatnya itu dalam pengolahan air dapat membantu meningkatkan curah hujan di daerah yang kekurangan air, membantu dalam irigasi dan pengisian waduk, dan juga ada seperti tadi pengurangan kebakaran hutan, di mana meningkatkan kelembapan dan presipitasi dapat membantu mengurangi risiko kebakaran hutan. Dan untuk resikonya pasti ada ya bagi lingkungan. Dampak jangka panjang dari peningkatan ion ini di atmosfer belum sepenuhnya dipahami dan mungkin memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian ada ketidakpastian efektivitas juga seperti teknologi modifikasi cuaca lainnya. Efektivitas teknologi ionisasi ini dapat bervariasi berdasarkan kondisi lokal dan atmosfer yang tidak dapat diprediksi. Nah, semoga dengan penjelasan yang saya bawakan tadi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses teknologi ionisasi ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya yang saya tambahkan tadi dalam meningkatkan curah hujan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya, nanti dilanjutkan lagi kembali dari teman saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada manfaat teknologi modifikasi cuaca. Bisa dimanfaatkan di dalam pertanian, pengelolaan sumber daya air, pemadam kebakaran hutan, dan pengurangan polusi. Untuk pertanian, di mana peningkatan produksi pertanian dengan memastikan ketersediaan air yang cukup melalui hujan buatan, hasil panen dapat ditingkatkan terutama di daerah yang mengalami kekeringan. Kemudian mengurangi risiko kekeringan. Teknologi ini membantu mempertahankan kelembapan tanah selama musim kering sehingga mengurangi dampak buruk dari kekeringan pada tanaman. Selanjutnya pada pengelolaan sumber daya air yang dimanfaatkan untuk mengisi waduk dan sumur. Hujan buatan dapat membantu meningkatkan volume air di waduk, danau, dan sumur bawah tanah. Selain itu, ada pengendalian banjir. Dengan mengatur cuaca hujan di daerah-daerah tertentu, risiko banjir dapat dikurangi. Selain itu, pada pemanfaatan pemadam kebakaran hutan, dapat mengurangi kebakaran hutan dengan meningkatkan kelembapan udara dan tanah. Hujan buatan dapat membantu mengurangi risiko kebakaran buatan dan lahan gambut. Yang terakhir ada pengurangan polusi, yang dimana dapat membersihkan udara. Hujan buatan dapat membantu mendekap partikel-partikel polusi udara sehingga dapat meningkatkan kualitas udara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penjelasan teman saya, dimana judulnya itu tantangan teknologi modifikasi cuaca. 1. Tantangan teknis yang dimana efektivitas yang tidak konsisten.
Keberhasilan hujan buatan sangat tergantung pada kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang cocok untuk disemai. Biaya tinggi yang dimana proses dan peralatan untuk melakukan modifikasi cuaca cukup mahal, sehingga tidak semua daerah mampu mengimplementasikannya. 2. Dampak lingkungan. Potensi dampak negatifnya itu penggunaan bahan kimia seperti perak iodida dapat memiliki efek jangka panjang pada lingkungan, termasuk kontaminasi air dan tanah. Perubahan ekosistem, yang dimana modifikasi cuaca yang tidak terkontrol dapat mengganggu keseimbangan ekosistem setempat. Selanjutnya, kontroversi dan etika masalah hukum dan regulasi. Modifikasi cuaca dapat menimbulkan konflik antar wilayah atau negara, terutama jika dampaknya melintasi batas-batas geografis. Dampak sosialisasi dan politik, yang dimana penggunaan teknologi ini dapat menimbulkan perdebatan tentang hak dan kewajiban dalam mengendalikan sumber daya alam yang bersifat global. Tantangan teknologi modifikasi cuaca, khususnya hujan buatan, memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi berbagai masalah terkait cuaca dan iklim. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada penerapan yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari materi yang telah dipaparkan teman-teman saya sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hujan buatan dan teknologi modifikasi cuaca ini memiliki berbagai manfaat dan dampak positif dalam kehidupan. Teknologi modifikasi cuaca, khususnya hujan buatan ini, telah berkembang pesat sejak penemuan awalnya di tahun 1940-an, di mana tokoh-tokoh penting seperti Vincent Schaeffer, Bernard van Gogh, dan Irving Langmuir ikut berkontribusi dalam perkembangan teknologi ini. Hujan buatan ini bekerja dengan merangsang kondensasi dalam awan untuk menghasilkan presipitasi. Ada dua metode yang dipakai dalam teknologi modifikasi cuaca ini. Yang pertama yaitu metode yang paling umum digunakan, cloud shading. Cloud shading ini metode penyebaran bahan kimia seperti perak iodida ataupun garam untuk membentuk tetesan air atau kristal es di dalam awan. Selain itu, ada juga teknologi ionisasi yang menggunakan medan listrik untuk menghasilkan partikel ion yang dapat merangsang pembentukan awan. Kedua metode ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mengatasi masalah kekeringan, meningkatkan produksi pertanian, mengelola sumber daya air, dan juga bermanfaat dalam mitigasi bencana seperti kebakaran hutan dan kekeringan. Meskipun teknologi ini menawarkan banyak manfaat, masih ada tantangan teknis dan etika yang perlu diatasi. Efektivitas cloud shading dan teknologi lainnya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan keberadaan awan yang memadai. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan potensi konflik antar wilayah terkait hak atas hujan buatan. Dengan demikian, penerapan hujan buatan ini dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam. Namun perlu pengelolaan dan regulasi yang hati-hati untuk meminimalkan risiko dan memastikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang dan salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.